Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua kawan-kawan yang sedang menonton di rumah. Balik lagi di live stream Ibu Foundation. Nah, di live stream Ibu Foundation ini kali ini akan dipandu oleh saya, Muhammad Arif Rivaldi, yang bertemakan yaitu tentang apa kabar SPAB Jawa Barat. Sebenarnya ini mempertanyakankah atau hanya sekedar silaturahmi? Nah, di diskusi di acara malam ini, live stream malam ini akan ada diskusi ringan dengan beberapa narasumber yang nantinya mengenalkan tentang apa itu SPAB. Mohon maaf, SPAB. SPAB sendiri adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana yang nantinya akan dibina langsung dan dibicarakan langsung oleh 3 narasumber. Yang pertama ada Mbak Agnes Sudiastuti dari Save the Children. Yang kedua ada Pak Nandang RH dari Dewan Penasehat FPRB. Yang ketiga ada Pak Abdul Latif dari Disdik Prop Jabar. Dan selamat menyaksikan live stream Ibu Foundation. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi resiko tinggi terhadap bencana alam. Berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, serta tsunami pernah terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat. Sementara itu, provinsi ini juga merupakan rumah bagi hampir 17,2 juta anak atau 33% dari jumlah populasi di Jawa Barat. Kerentanan wilayah provinsi ini juga diperkuat oleh tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran, jumlah populasi yang besar, serta indeks pembangunan manusia yang rendah. Program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana pada warga sekolah. Selain memenuhi hak pendidikan anak-anak harus dapat terus mendapatkan pendidikan dalam situasi normal maupun darurat karena bencana. Program SPAB terdiri dari 3 pilar kegiatan utama. Yang pertama ada fasilitas aman sekolah, yang kedua ada manajemen bencana, dan yang ketiga pendidikan pengurangan risiko bencana. Di Jawa Barat sendiri banyak komunitas, lembaga non-pemerintah yang berkontribusi dalam pengembangan program SPAB. Bahkan teman-teman pegiat SPAB juga telah menginisiasi penyusunan Rapergub SPAB di Jawa Barat. Selain memastikan SPAB menjadi bagian dari kebijakan Jawa Barat, Jabar Resilience Kultur Provinsi. Halo untuk kawan-kawan yang di Zoom. Untuk kawan-kawan yang di live stream Facebook-nya juga, yang mau masuk ke Zoom-nya bisa dilihat di link-nya. Dan balik lagi di sini acara tentang apa kabar SPAB Jawa Barat atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kali ini kita akan diskusi santai atau diskusi ringan bersama 3 narasumber yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada Mbak Agnes Sudiastuti dari Save the Children. Yang kedua ada Kang Nandang dari Dewan Persembahan FPRB. Yang ketiga ada Pak Abdul Latif dari salah satu Disdik Prop Jabar. Dan ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk kawan-kawan yang belum masuk di live stream Facebook, boleh diajakin lagi. Untuk yang udah ada di Zoom meeting, selamat datang kembali untuk kawan-kawan. Selamat menikmati. Dan kalau ada yang mau bertanya, nanti akan ada sesi pertanyaan.
Dan mohon izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Muhammad Arif Rivaldi yang akan memandu acara hingga akhir acara. Kalau gitu kita kiranya udah ada masuk nih pemantik kita nih, ada 3 pemantik yang tadi sudah dijelaskan. Kita sapa dulu ya kepada Mbak Agnes Widiastuti. Halo Mbak Agnes. Halo Mas Arif, Kang Halo, Nandang, apa Pak kabar? Latif. Saya juga ingin menyapa teman-teman, ada Teh Tini, ada Teh Rama, ada Teh Zaskia kayaknya ya. Apa kabar Teh? Iya, sehat. Lagi di mana posisi Teh? Senang bisa di sini, lagi di rumah dong, biasa. Oh, lagi di rumah aja, oke. Baik, yang selanjutnya narasumber yang kedua ada Kang Nandang RH. Halo Kang Nandang RH, apa kabar? Halo Kang Arif, Alhamdulillah. Nih, saya tadi sedikit klarifikasi. Saya Nandang Nur RH dari Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat, gitu aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya. Bagi yang ini yang masih stay di rumah dan belum join, tolong diajakin itu biar sama-sama kita diskusi. Itu Kang. Ya, terima kasih. Yang ketiga dan yang terakhir ada Pak Abdul Latif. Halo Pak Abdul Latif. Halo Kang Arif, assalamualaikum. Apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah. Lagi di mana Pak? Alhamdulillah. Nih, saya dari Satuan Kerja SPAB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salah seorang. Jadi lagi di rumah aja ya semuanya? Di rumah saja Kang Arif. Di rumah. Oke. Gimana untuk semuanya keadaan di rumah sekitar? Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu ini dari mana sih Pak? Maksudnya tinggal di mana gitu? Saya tinggal di seputaran Muhammad Ramdan nih, sekitar Patung Ikan, Jalan Kota Baru. Saya Jalan Kota Baru 4 nomor 10. Ya, Kang Nandang di Cilenyi saya, kebetulan di daerah Keputaran Cilenyi, tepatnya di Cinunuk ya. Berarti saya di tengah-tengahnya ya? Iya. Tengah-tengahnya saya di Jati Handap, berarti antara Cinunuk dan Kota Baru. Oh, berarti masih satu arah ya? Satu arah, kalau ditarik garis peta bisa. Iya. Dari Kota Baru ke Jati Handap terus ke Cinunuk, tapi. Oh, benar. Tapi ini Pak, karena kita akan mulai sharing session di malam kali ini, mungkin saya pengen tahu nih sedikit menjelaskan perihal memori terhadap sejarah SPAB tersebut. Kenapa bisa didirikannya SPAB nih Pak? Itu kayaknya Kang Nandang atau Mbak Agnes, mangga. Kang Nandang, mangga Kang Nandang. Oke. Terima kasih. Singkat aja Kang. Jadi sebetulnya berbicara masalah perjalanan SPAB, dulu istilahnya macam-macam ya. Kalau yang sekarang kan populernya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tapi pada saat era tahun 99-2000-an, para pegiat di isu perlindungan anak sebetulnya sudah sangat familiar dengan isu bagaimana mendorong sekolah yang memang aman bagi anak, seperti itu. Tapi memang concernnya saat itu tidak hanya di bencana, tapi lebih ke pelindungan hak-hak anak. Nah, pada 2009, para pegiat kebencanaan juga sudah mendorong atau memperhatikan bahwa pentingnya keamanan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Dan itu juga sama, mereka bergerak secara mandiri, para NGO, para civil society yang ada yang saat itu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan di sekolah berupa kegiatan mitigasi sekolah, macam-macam istilahnya. Baru pada era 2018. Kenapa Mbak? Dulu kalau nggak salah berawal dari namanya sekolah siaga bencana, kemudian menjadi sekolah madrasah aman bencana. Betul. Jadi perjalanannya kalau nggak salah sih memang awal-awalnya dulu sebuah kejadian besar ya di tsunami Aceh 2005 gitu. 2005. Itu memantik banyak perubahan begitu kan. Termasuk yang SPAB ini ya, dan SPAB sendiri kalau nggak salah 2017 baru resmi disebut sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sebelumnya sekolah madrasah aman bencana. Kurang lebih begitu ya, Kang Nandang, Pak Latif. Betul. Ya. 2018 teman-teman di Dinas Pendidikan sudah mulai melakukan proses penguatan saat itu
Sampai akhirnya kami berkumpul ya, teman-teman pegiat secara keseluruhan. Seperti itu, Kang. Kira-kira di SPAB sendiri untuk urgensinya itu kira-kira kan tadi yang saya dengar itu dari anak-anak dan lain hal sebagainya. Mungkin adakah urgensi yang lebih dari itu gitu? Atau Mbaknya gimana? Kenapa urgensi Satuan Pendidikan Aman Bencana? Jadi anak punya hak mendapatkan pendidikan. Nah, Betul. selama proses mendapatkan pendidikan, seharusnya dia berada di tempat, di situasi yang memang aman, kemudian Betul. nyaman untuk dia mendapatkan haknya. Permasalahannya adalah karena kita berada di daerah yang rawan terhadap kejadian bencana, baik bencana alam, kemudian bencana non-alam, sehingga menjadi sangat penting bagi setiap satuan pendidikan memastikan bahwa warga sekolahnya atau warga satuan pendidikannya itu aman selama prosesnya mendapatkan pendidikan. Kurang lebih itu sih urgensinya. Berarti kita tahu lah kayak sendiri, misalnya beberapa satuan pendidikan di Jabar saja gitu. Berapa banyak satuan pendidikan atau sekolah yang berada di wilayah rawan longsor, rawan banjir. Betul. Belum lagi kita punya gunung berapi, kemudian gempa karena kita berada di wilayah sesar gitu kan. Ya. Dan sekarang kita menghadapi bencana non alam, pandemi COVID-19. Ya. Nah, untuk di pandemi ini kira-kira urgensi SPAB gimana sih gitu cara menanggulanginya ketika si pandemi ini lagi lagi kritis lah gitu ibaratnya di negara kita sendiri di Indonesia. Mungkin dari Pak Nandang mau jawab atau dari Mbak Latif mungkin. Pak Latif mungkin. Kalau ini bencana yang berada di saat-saat kita mempersiapkan regulasinya, Kang Nanang ya. Sehingga regulasi itu nanti saya sedikit ini mulai ke regulasinya. Regulasi itu nanti itu berkaitan dengan Pergub, kemudian ada juknisnya juga, yang utama itu nanti harusnya ada sekretariat bersama SPAB itu. Nah, harusnya itu ini sudah ditangani oleh Sekber SPAB ini. Tapi karena ini bencana yang juga internasional, kemudian seluruhnya jadi struktur ininya langsung komandonya dari presiden turun ke gubernur. Jadi seluruh pimpinan-pimpinan pemerintahan menjadi satgas dari COVID-19 ini. Jadi karena itu tidak segmen di dinas-dinas atau di OPD lah, seluruhnya berada di presiden, di gubernur, di bupati, wali kota, sampai turun ke lurah. Jadi itu barangkali ya. Dan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga sudah berupaya seoptimal mungkin semuanya sesuai dengan arahan Satgas COVID nasional ya. Dan ini berarti Pak, mohon maaf dipotong, bicara tentang regulasi yang tadi dibahas, sedikit menyinggung juga, apakah progres dari regulasi tersebut udah ada lampu hijau gitu terhadap SPAB atau masih di lampu kuning? Ya, lampu hijau sudah sampai lampu hijau sih sebetulnya ini, karena jadi kan draft itu dimulai dari Mbak Agnes, Kang Nandang dan kawan-kawan, kemudian disodorkan ke Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah di Dinas Pendidikan sekarang sudah terbentuk satuan kerja SPAB yang pada tahap ini adalah tanggung jawab utamanya adalah menggolkan atau mengawal Pergub atau regulasi ini. Sampai dengan sekarang alhamdulillah ini awal begitu kita sampaikan ke Ibu Kadisdik waktu itu langsung dibuat tim dan sudah disampaikan ke Biro Hukum. 2 bulan terakhir ini sudah dikembalikan ke kami,
ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan juga memperkuat satuan kerjanya sebagai tim kerja untuk mengawal ini, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah draft Pergub sudah selesai, draft Juknis juga sudah selesai, ini sudah diparaf. Kemudian tinggal satu lagi tugas saya ini sebetulnya adalah draft tentang keputusan gubernur tentang sekretariat bersama. Ya, sekretariat bersama. Oke. Jadi sudah insya Allah ini sudah setengah matang, Kang Nanang ya, sudah setengah matang, karena nanti rencananya kalau ini sudah kita sampaikan kepada pimpinan Disdik, sudah diparaf oleh semuanya, karena tim ini diketuai oleh Kepala Bidang PKLK. Dan para kepala bidang semuanya masuk ke dalam tim ini, juga Pak Kadisdik dan Pak Sekdis juga masuk di tim ini, sehingga nanti sebelum kembali ke Gedung Sate, ke Pemda, kami ingin menyelenggarakan semacam FGD, Kang Nandang. Jadi ini diskusikan kembali dengan stakeholder semuanya yang nanti akan terlibat dalam sekber. Begitu Kang Arief, kira-kira ya regulasinya, mudah-mudahan ini sebetulnya kalau tidak karena COVID ini mungkin betul kemarin agak betul. Tapi kita karena ini musibah ya yang menimpa dunia lah ya. Dunia ini ya. Ya, tapi balik lagi untuk ini untuk Mbak Agnes sendiri, katanya dengar-dengar yang saya tahu mau roadmap terhadap perjalanan SPAB ya. Kira-kira itu roadmap dan perjalanan SPAB tersebut itu kayak gimana gitu? Boleh mungkin diperlihatkan atau mungkin gimana? Dijelasin mungkin. Mungkin ini terkait dengan mengingatkan aja sih ke teman-teman semua kalau Satuan Pendidikan Aman Bencana itu punya ruang lingkup yang 3 itu ya, penyelenggaraan program SPAB pada saat prabencana. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kemudian menyelenggarakan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana. Ini contohnya sekarang nih gitu kan, tentang penyelenggaraan layanan pendidikan gitu. Jadi semua upaya kan hampir ditujukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan itu terus berlanjut pada situasi pandemi COVID gitu. Contohnya yang sekarang. Kemudian pemulihan layanan pendidikan. Jadi ruang lingkup itu juga diatur nih ya, kalau tidak salah Pak Latif, Kang Nandang, dan teman-teman pegiat itu sudah masuk ke dalam Rapergubnya. Kemudian dari ruang lingkup itu tuh ada 3 hal yang memang dikerjakan pilarnya. Pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana, program atau aktivitasnya itu untuk memastikan fasilitas satuan pendidikan yang aman, kemudian yang kedua itu manajemen bencana, yang ketiga itu pendidikan pengurangan risiko bencana. Jadi kalau misalnya fasilitas aman itu ada kaitannya dengan memastikan bahwa baik struktur bangunan maupun non-struktural itu aman. Ini hanya saya yakin teman-teman pegiat itu juga sangat familiar dengan ini ya, dengan 3 ruang lingkup dan 3 pilar dari SPAB. Karena itu jadi domain yang dikerjakan. Kurang lebihnya itu sih Kang Arief. Oke, kurang lebihnya. Nah, kalau yang terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, saya mengingatkan lagi nih ke teman-teman bahwa layanan pendidikan dalam situasi darurat sebenarnya kita sudah punya nih Kemendikbud panduannya untuk penyelenggaraan dalam situasi darurat. Tapi secara internasional pun ini juga sudah diakui gitu. Ada 5 domain. Yang pertama standar dasar, akses dan lingkungan belajar, proses belajar mengajar, guru dan tenaga kependidikan, kebijakan pendidikan misalnya. Jadi kayak gini. Dalam situasi darurat gitu, standar dasarnya apa? Ada partisipasi masyarakat dan sumber daya. Sepertinya ini sebenarnya teman-teman pegiat gitu, saling bersinergi. Apa sih yang dipunyai satu lembaga dengan lembaga lainnya, kemudian saling berkoordinasi. Beberapa kali nih Pak Latif sebenarnya hanya mungkin kita nggak konsisten kali ya, kurang
kurang terus-menerus gitu. Koordinasi juga, mungkin saya yakin sih sebenarnya koordinasi lintas sektoral begitu terjadi, tapi akhirnya kalau teman-teman pegiat jadi masing-masing gitu ya, Kang Nandang, kurang lebihnya sih gitu. Dan kalau nggak salah teman-teman di Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah dan perangkatnya itu sering membuat survei, membuat kajian untuk membuat analisis sebenarnya. Yang daring berapa, yang luring berapa, yang siap sebenarnya untuk tatap muka berapa dan sebagainya. Mungkin publikasinya di Jawa Barat, kalau kita kan cukup gencar nih dapat informasinya dari pusat gitu ya. Nah, kalau yang ini sih sebenarnya aktivasi sekber di Jawa Barat. Kalau nggak salah baru tanggal 24 tadi ya, ada surat Pos pendidikan ya. Maaf, suaranya nggak ada. Ya. Untuk Mbak Agnes, suaranya putus-putus. Halo? Halo? Hilang? Bisa Suaranya diulang? gimana? Ada lanjut, Mbak. Ya, Lanjut, Mbak. Bisa diulang mungkin, Mbak? Ya, hari ini kalau nggak salah itu kan keluar ya surat edaran untuk pengaktifan pos pendidikan. Pos pendidikan ini kalau kita usung di Rapergubnya itu sekber ya. Dan itu masuk nih ke pasal-pasalnya sebenarnya diatur. Jadi mudah-mudahan sih kalau kita bilang aktivasi ini tinggal legal formalnya ya, Pak Latif, kalau nggak salah Pak Latif ya. Kalau diskusi semacam ini kemudian dimasukkan, sepertinya kita juga sudah sering gitu. Cuma kayaknya jadi jangan kalah dong sama provinsi lainnya gitu. Karena Jabar progresnya juga kuat gini. Ini saya mengingatkan lagi nih waktu itu. Jadi ini kebersamaan kita nih teman-teman penggiat pada waktu workshop penyusunan model SPAB di Jawa Barat. Dan ada dua hal nih yang saya juga mungkin Teh Dini bisa ngegeserkan gitu. Itu kaitannya dengan roadmap yang pernah dibahas di November tahun lalu. Kita pingin punya ambisi nih tahun 2020 terbit Pergub salah satu contohnya. Kemudian ada sekian beberapa hal gitu. Ya kita tahu bahwa COVID-19 ini punya dampak terhadap progresnya. Kurang lebih gitu ya Kang Nandang atau Pak Latif. Tapi mudah-mudahan enggak mengendorkan semangat kita nih sebagai teman-teman pegiat gitu. Selalu ada terobosan mungkin ya. Ini hanya mengingatkan aja. Kalau nggak salah waktu itu kita dari 2020 sampai 2023 kalau nggak salah. Iya, sampai 2003 betul. 5 tahunan. Iya. Mungkin slide yang terakhir itu mengingatkan. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman kita semuanya juga teringat nih bahwa sebagai pegiat kemarin tuh udah sempat menyatukan, mensinergikan ide pikirannya gitu. Saat ini hanya untuk merimain kembali gitu. Rencana aksi yang diharapkan yang disusun bersama gitu. Nah, untuk mungkin Kang Nandang juga bisa menambahkan nih. Untuk Pak Nandang sendiri nih, kalau SPAB ini diimplementasikan, dampak pelaksanaannya gimana nih? Ya, jelas ya bahwa tadi sudah disampaikan di awal bahwa Jawa Barat adalah lokasi yang memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi ya terhadap berbagai bencana. Nah, sebetulnya Jawa Barat sendiri saat ini sudah terbit Pergub terkait dengan ini ya tentang JRCP. Itu tadi sudah sedikit singgung oleh Kang Arif terkait dengan Jabar Resilience Culture Province. Ya, itu sebetulnya beberapa tujuan program yang sudah dimasukkan atau menjadi prioritas dari Barata lah Jawa Barat tangguh bencana ini. Salah satunya adalah kalau istilah Jawa Baratnya itu Barata, kalau istilah asingnya itu JRCP, tapi lebih senang dengan Barata ya, itu lebih nasional. Nah, ada dari beberapa prioritas mewujudkan Jabar tangguh bencana ini, salah satunya adalah program sekolah atau satuan pendidikan aman bencana, yaitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi ancaman bencana. Itu menjadi satu prioritas dalam dokumen tersebut. Kemudian ada kurang lebih 16 sebetulnya indikator-indikator program yang harus dicapai di dalam dokumen ini. Nah, di antaranya adalah ada pembentukan sekber tadi. Ini penting sekretariat bersama itu dihadirkan atau didirikan sebagai upaya untuk mengimplementasikan dari SPAB ini. Kemudian ada simulasi penanggulangan bencana di sekolah,
kemudian ada workshop penyusunan rencana kontingensi sektor pendidikan dan lain-lain. Ada kurang lebih 16 indikator, Kang, sebetulnya. Jadi kalau ada memang 16 indikator. Betul. Kalau ini diimplementasikan, ya harapan kitanya dalam kerangka ikhtiar kita ya para pegiat SPAB, mudah-mudahan sedikit demi sedikit masyarakat sekolah atau warga sekolah semakin aware dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana di lingkungannya sesuai dengan jenisnya tentunya ya. Begitu. Karena memang di bencana ini biasanya pelosok-pelosok ya, Kang. Ya sebetulnya tidak di pelosok, ya masing-masing wilayah juga punya ancaman, termasuk Kota Bandung kan. Kita punya. Ya karena memang Bandung sendiri dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Betul, termasuk juga Sesar Lembang itu ancamannya. Betul. Nah, agak sedikit menyinggung tentang pendidikan kan, ini SPAB ini pegiat aman kan, pendidikan. Nah, saya menyinggung tentang pendidikan ini, apakah hanya penanggulangan bencana saja atau memang karena kita kan sekarang di era revolusi 4.0 ya. Apakah itu ada pengajaran juga terhadap pelosok-pelosok yang ada di Jawa Barat? Oh, iya. Ya, dengan musibah pandemi ini kan yang disebut dengan sekarang ini PJJ ya, pendidikan atau pengajaran jarak jauh. Sekarang istilahnya rubah lagi dengan belajar di rumah. Betul. Itu kan dulu masih suatu konsep yang didorong-dorong agak susah itu guru-guru untuk belajar atau mengajarkan dengan cara jarak jauh seperti ini. Tapi sekarang ini hikmah dalam tanda petik ya, hikmah pandemi ini adalah semua orang dipaksa untuk melakukan PJJ ini dengan menggunakan teknologi informasi seperti ini. Jadi ya luar biasa lah. Dan kita juga dikejutkan dengan berbagai temuan-temuan di lapangan. Ya persoalan kuota, persoalan jaringan, ini juga seluruhnya jadi test case bagi teknologi informasi kita semua. Betul. Apalagi yang di pelosok gitu ya, yang belum terjamah oleh era keinformatikaan mungkin ya. Nah itu gimana cara menanggulanginya? Betul itu sampai di beberapa daerah atau di beberapa lokasi yang sulit sekali jaringan, apalagi untuk pendidikan dasar ya SD. Ya, untuk pendidikan dasar. Itu agak susah, betul. Agak repot karena mereka belum benar-benar mandiri. Jadi sampai guru yang mengunjungi mereka, ya datang ke satu desa atau dikumpulkanlah murid-muridnya di satu rumah, kemudian mengajar tatap muka juga untuk penanggulangan yang ya darurat istilahnya ya untuk menanggulangi itu. Nah, kemudian sekarang ini ada berbagai tawaran jaringan, berbagai tawaran kuota dari berbagai provider yang itu macam-macam sehingga ya ini juga selain jaringan atau COVID ini apa ada hambatan yang tersulit gitu terhadap hambatan regulasi? Ya, Kang Arief, hambatan yang paling utama itu adalah soal bagaimana atau apakah anak ini belajar nggak sih sesungguhnya? Betul. Dengan PJJ saja apa benar-benar belajar atau tidak? Betul. Nah, sekarang jangankan di daerah yang datang ke sekolah itu harus penuh dengan ya sebagian dalam tanda petik penuh dengan paksaan ya. Yang di kota juga kan jadi pertanyaan kita. Sehingga efektivitas pencapaian kurikulum itu juga sekarang ini tidak begitu diutamakan. Tapi bagaimana sekarang guru-guru itu diarahkan kepada istilah yang dipakai di ruangan ini sekarang nih. Bagaimana memantik ya. Bagaimana memantik daya pikir anak terhadap suatu persoalan. Nah, bukan lagi kalau mengajarkan geografi bukan lagi apa itu litosfer gitu ya, apa itu gunung api, tidak. Tapi bagaimana mereka sudah bisa meramu bahwa disediakan sebuah fenomena gunung, kemudian dia bisa bercerita tentang gunung itu sampai kepada mitigasi bencananya. Nah, ini kan memerlukan juga selain dari daya tangkap anak-anak,
juga ya memang keterampilan guru untuk Ya. memilih materi, memilih metode, cara menyampaikan, ya. Ya, ya. Itu juga menjadi persoalan tersendiri. Jadi ya kita banyak belajar dari ini tentang PJJ ini. Ya, ya. Secara Nah, masalah. ini untuk Mbak Agnes Mas sendiri. Arief, boleh nggak aku nambahkan sedikit terkait dengan apa yang disampaikan Pak Latif Boleh. tadi? Boleh, Ya, mungkin jadi kalau Pak ditambahin Latif sedikit. menyorot dari sisi banyaknya PR terkait dengan keberlanjutan pendidikan dalam situasi COVID-19. Ya. Kalau saya melihatnya bahwa pekerjaan SPAB ini sungguh banyak. Ya, Apalagi kalau kita Betul. berbicara mengenai ruang lingkup tadi. betul. Dan itu tidak akan selesai kalau hanya dipikul oleh satu institusi, satu lembaga. Ini butuh sinergitas, ini butuh gotong royong, ini butuh Ya. kolaborasi. Karena itulah pegiat SPAB ini hadir, kemudian bersinergi dengan pemerintah sebagai duty barrier gitu yang harus memenuhi hak pendidikan. Dan saya sih berharap bahwa dari diskusi-diskusi ini dan beberapa teman yang hadir, kita sebenarnya saling berbagi begitu. Betul. Apa yang bisa kita sinergikan, dan mudah-mudahan dengan adanya payung hukum yang tadi disampaikan Kang Nandang tentang Jabar Resilient Cultures Province, dan mudah-mudahan satu tahap lagi kita bakalan punya Pergub SPAB. Jawa Barat posisinya kuat, punya dasar hukum untuk mengimplementasikan gitu. Dan ya mudah-mudahan jadinya memang betul-betul. Dan media sekarang nih Pak Latif, kayak kita harusnya koordinasi diskusinya jadi jarak jauh. Ini juga jadi tantangan sekaligus juga terobosan gitu, bahwa pegiat kita tidak akan putus komunikasi gitu, tapi dengan segala cara, karena kita harus bergotong royong, bahu membahu gitu kan. Betul. Untuk Pak Nandang sendiri nih, dari SPAB-nya sendiri, apakah ada contoh ya yang udah dilakukan gitu terhadap kontribusi yang sudah dilakukan terhadap FPRB untuk memantik percepatan di Rapergub? Gimana maksudnya? Agak kurang menangkap Kira-kira pertanyaannya. Contoh aja dari kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh SPAB dan pegiat-pegiat lainnya terhadap Rapergub ini gitu. Untuk langsung andilnya kayak gimana? Ya, sebetulnya yang saya sampaikan di awal tadi tentang kenapa sedikit agak mengutip tentang sejarah di masa lampau ya. Sebetulnya para pegiat di kebencanaan itu sudah sejak lama mendampingi kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Mesti dengan istilahnya berbeda-beda. Nah, untuk forum pengurangan risiko bencana, karena konsennya adalah di isu pengurangan risiko, maka sudah barang tentu para anggotanya atau para member yang menjadi anggota dari forum PRB ini, mereka masing-masing bergerak sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ada yang memang memiliki kehususan di isu psikososial, maka mereka memberikan kontribusi di pendampingan sekolahnya di psikososial. Begitupun teman-teman yang lainnya. Saya kira teman-teman sudah banyak andil, Kang, sejak lama terkait dengan pendampingan sekolah untuk isu pengurangan risiko bencana khususnya di SPAB. Nah, kebetulan teman-teman dari Save the Children juga Mbak Agnes sudah ada beberapa model yang dilakukan di 3 kabupaten ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin Mbak Agnes bisa sedikit memberikan informasi terkait dengan praktik-praktik baik ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah, begitu Mbak Agnes. Ini mungkin untuk sedikit penjelasan dipotong dulu, Mbak. Mohon maaf. Untuk kawan-kawan yang mau bertanya, silakan langsung bertanya aja ya di live stream-nya atau di Zoom bisa langsung. Nah, menyinggung itu tadi gimana menurut Mbak Agnes gitu? Ya, mungkin nanti Mas Arief, ini teman-teman nih sebenarnya semuanya pegiat nih yang hadir di Zoom ya sebenarnya. Itu nanti mungkin bisa sharing juga, seperti ada Teh Rahma yang fokus dengan anak mudanya, tapi untuk penanggulangan dan pengurangan resiko bencana. Kemudian ada Teh Tini juga yang fokus di isu disabilitas. Kemudian mungkin ada teman-teman yang aku nggak bisa sebut satu-satu, nanti mungkin
ini nggak jadi forum bertanya, tapi forum menyampaikan pendapat dan gimana sih cara kita mensinergikan. Lanjut lagi tadi apa yang disampaikan Kang Nandang gitu. Apa sih sebenarnya perannya teman-teman pegiat SPAB di Jabar terkait dengan regulasi gitu. Saya pikir teman-teman ini punya banyak kontribusi, mulai dari implementasinya sendiri, jadi membentuk model-model seperti yang dilakukan Save the Children, salah satunya pendampingan intens di sekolah untuk memberikan model begitu. Betul. Kemudian bekerja di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi untuk mengadvokasikan. Kita sepertinya Pak Latif terlibat banyak ya Pak, teman-teman dari pegiat ini. Non pemerintah ini tuh andil untuk bisa memberikan masukan terhadap konten Rapergub itu sendiri. Beberapa kali ada pertemuan. Kemudian saya pikir ini juga jadi poin penting nih gitu kan. Teman-teman itu punya resource. Jawa Barat. Iya di Jawa Barat ya. Kita kan punya resource masing-masing yang sepertinya memang kalau itu disinergikan bakalan jadi kekuatan banget nih bagi Jawa Barat gitu. Betul. Dan paling penting lagi adalah nantinya adalah monitoring dari implementasi hukum yang sudah ada. Ya, mohon maaf sedikit dipotong juga, menyinggung karena kan SPAB ini di lingkup Jawa Barat. Yang boleh saya tahu itu kira-kira ada berapa pegiat yang ikut andil di SPAB ini, dan apakah ketika di luar Jawa Barat ada problem terkait yang masih pendidikan ini, di SPAB Jawa Barat juga ikut turun gitu di luar Jawa Barat untuk yang di luar Jawa Barat? Kalau apa khusus Jawa Barat doang gitu Pak ini Pak? Ya, kalau ini satuan kerja itu memang provinsi Jawa Barat ya. Tapi kalau teman-teman LSM itu kan teman-teman NGO seperti Mbak Agnes itu kan wilayahnya sama seperti Ibu Foundation juga ini kan ya. Itu kan plan misalkan itu bukan hanya nasional kan juga regional. Nah, mungkin kalau khusus untuk Pergub ini ya namanya juga Gubernur Jawa Barat ya, wilayah kita Jawa Barat. Itu Kang Arief. Tapi kalau memang misalkan itu nanti Sekber bisa saling kita kan ada selain Sekber nanti ada koordinasinya dengan Seknas nanti. Sekretariat Nasional. Nasional ya. Jadi kalau kerjasama dengan yang lainnya nanti dikoordinasikan oleh Seknas. Nah cara join dengan Sekbernya ini kayak gimana sih? Kira-kira mungkin Pak Latif atau Pak Nandang mungkin? Saya boleh Kang Nanang, Mbak Agnes. Silakan. Kita sedang mendesain sekretariat bersama. Nah, beda sekretariat kalau Kang Arief pernah membaca Seknas, Seknas itu di Seknas itu ada unit-unit pemerintah, tapi juga ada juga NGO di bawahnya, masyarakat dan stakeholders yang lain. Itu dipisahkan. Kalau di Jawa Barat kita ingin dalam struktur yang kita desain bersama-sama ini ya, kita ingin nanti NGO dan teman-teman yang bergerak di masyarakat itu terlibat langsung dalam organisasi. Terutama dalam nanti ada box pelaksananya ya. Di pelaksana itu nanti teman-teman NGO langsung masuk ke dalamnya, sehingga dia merupakan bagian dari sekretariat bersama. Jadi tidak di luar Sekber, tapi di dalam Sekber gitu ya. Ini barangkali nanti tinggal kita yang sedang dipikirkan dalam keputusan gubernur, yaitu bagaimana pemilihan orang-orangnya. Apakah nanti dari NGO itu disebutkan NGO-nya saja, namanya saja. Tapi kan kalau di Sekber barangkali harus ada penamaan orang. Nanti penempatan orang itu juga ada sisi teknis tersendiri yang nanti harus dibicarakan, karena itu nanti perlu ada FGD. Jadi gitu Kang Arief. Jadi dalam desain kita sekarang ini inginnya pemerintah dengan teman-teman NGO ini betul-betul berpadu ya. Pemerintah punya komando, punya kewenangan, kemudian punya fasilitas ya yang bisa menggerakkan semua anggota masyarakat. Kemudian NGO punya program ya,
program yang untuk membangun masyarakat ini, sehingga nanti bertemu di titik di TKP lah. Di TKP nanti kita bertemu, ini pemerintah dan ini NGO. Itu kira-kira gambarannya ya. Dan Kang Arif dan teman-teman semuanya ya harus saya menjadi saksi bahwa proses para pegiat SPAB ini memang harus diakui bahwa ini adalah lebih banyak teman-teman NGO di awal proses bagaimana sampai terbentuknya Pergub ini ya. Saya berinteraksi dengan Kang Nandang itu Desember 2018 Kang Nandang ya. Betul. Dalam workshop kurikulum di Lembang itu. Oke. Kasih menit. Tapi mohon maaf dipotong lagi Pak. Siap. Karena ada kawan-kawan kita yang mau mengaspirasikan pendapatnya dari Mbak Rahma, dari Inspire. Boleh mungkin dari Mbak Rahma sendiri. Mantap, silakan Teh. Silakan Teh Rahma. Lanjut Teh Rahma. Ini gitu. Langsung saja lah. Ini mah kita brainstorming ya, sistem. Betul. Ya. Mangga. Halo, Mbak Rahma. Halo. Masih di mute gitu? Iya, Teh Rahma masih nge-mute loh Teh. Ada juga teman saya Pak Rahmat Hidayat, mangga. Pak Rahmat ini juga salah satu tim satuan kerja. Sekarang. Betul. Untuk teman-teman yang mungkin di Zoom yang mau berkontribusi silakan. Silakan. Nama-nama ini ngobrol saja, mangga. Teh Rama mungkin bisa dibantu di unmute biar ini. Iya. Belum terdengar ya. Teh Rahma ke mana ini? Kayaknya. Pak Rahmat boleh nambah Pak Rahmat? Ya. Ya, gimana Pak? Nah. Mangga Pak Rahmat kalau mau nambah. Untuk yang di live stream Facebooknya juga nanti boleh kalau mau bertanya langsung lewat live chat. Halo. Sepertinya Pak Rahmat ingin menyampaikan beberapa hal mungkin Pak Rahmat, Kang Arif. Oh iya, Pak Rahmat mungkin? Ya, Kang Nandang, atur nuhun Kang Nandang. Ya. Pak Rahmat. Nah, Arif. Sudah terhubung. Jelas ya. Cuman ini kayaknya Pak Rahmat. Ya, Zoom-nya ini baru nih, saya juga agak aneh dengan aplikasinya. Hari nggak pakai Zoom. Nggak bisa melihatkan wajah ini. Ya, nggak apa-apa, mungkin dari voice-nya udah mulai terdengar. Ya, hanya suara aja yang bisa keluar nih. Ya. Gimana untuk kontribusinya nih, kalau untuk Pak Rahmat sendiri? Oke, saya kebetulan pada saat dulu awal ya, persiapan pembentukan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Waktu itu saya diajak oleh Pak Kabid SMA pada saat itu Pak Dadang ya. Pak Dadang, betul. Untuk bertemu dengan kawan-kawan di Eiger, Kang, pertama kalinya. Yeah. Oh, di Eiger. Ya, jadi saya waktu itu datang ke kantor Eiger. Kalau tidak saya ketemu dengan siapa, saya lupa lagi namanya, tapi di HP ada namanya. Yang kami bicarakan pada saat itu, bagaimana mengelola membuat model Satuan Pendidikan Aman Bencana di kabupaten kota, begitu ya. Itu tercetuslah untuk mulai membuat Satuan Pendidikan Aman Bencana di kabupaten kota. Dipilihlah Kabupaten Bandung Barat pada saat itu. SMP Parongpong, SD di Parongpong, dan kemudian satu lagi SMA Negeri Parongpong. Kenapa dipilih Bandung Barat? Karena pada saat itu juga sedang rame Gunung Tangkuban Perahu. Betul. Nah, sudah kita bertemu dengan Wakil Bupatinya Pak Hengki, dengan kawan-kawan dari Eiger ini, tapi sampai sekarang realisasinya belum. Baru setelah itu penyusunan kurikulum, ya, penyusunan kurikulum yang di workshopkan di Lembang.
Tapi sayang pada saat itu saya tidak bisa hadir karena bentrok kegiatan dengan di Direktorat PSMA. Nah, kami pun sekarang sebagai tambahan mungkin ya, di Direktorat PSMA sedang menyusun modul mitigasi bencana. Yes. Menyusun modul mitigasi bencana kaitan dengan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Yes. Termasuk pandemi COVID ini yang sedang kita susun. Sementara itu yang baru saya ikuti kaitan dengan kegiatan Satker ini, belum banyak juga yang saya bisa ikuti ya. Selain waktu itu saya ikut juga di yang Pergub ya. Mbak Agnes yang waktu itu nyusun Pergub yang di Gedung Sate itu. Nah, ngikut itu yang itu. Selain itu saya itu aja mungkin yang saya bisa ikuti. Dan saya kira begini, karena Satuan Pendidikan Aman Bencana ini sudah ada juga di Permendikbudnya ya. Saya kira layak untuk segera direalisasikan di Provinsi Jawa Barat. Mungkin nanti terdepan Provinsi Jawa Barat untuk bisa mengimplementasikan Satuan Pendidikan Aman Bencana di sekolah-sekolah. Saya kira itu. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih untuk Pak Rahmat. Balik lagi ke Pak Abdul, gimana nih tanggapannya terhadap tadi Pak Rahmat dari awal mulai masuk gitu terhadap kontribusi untuk di SPAB ini? Ya, sama karena saya satu tim juga di Satuan Kerja SPAB Jawa Barat dengan Pak Rahmat. Jadi kita memang sedang mendesain untuk itu, Kang Arief. Ya, seluruh apa yang nanti juga apa yang disusun di pusat seperti tadi kata Pak Rahmat tentang modul gitu ya. Itu akan tentu akan nanti ke Jawa Barat, mungkin dapurnya ke kita nih, ke Satuan Kerja SPAB Jawa Barat ya. Jadi semua akan nanti mungkin kita minimal jadi think tank dari distrik Jawa Barat untuk berbagai kegiatan berkaitan dengan SPAB itu. Nah, tahapan yang paling dekat sekarang ini adalah tentang mitigasi bencana. Kita juga sedang punya program juga termasuk Pak Rahmat nanti untuk kalau di distrik kan lebih banyak di persiapan ya di pendidikannya, di pendidikan aman bencananya. Kita sekarang ingin menyebarkan pendidikan itu sampai ke anak-anak itu melalui pembelajaran. Nah, nanti ada yang disebut dengan kita sedang mendesain kegiatan semacam workshop juga untuk supaya mitigasi bencana ini ada di beberapa mata pelajaran yang memungkinkan ya. Seperti misalnya bahasa ya, jadi kalau mereka buat wacana ya, buatlah wacana tentang Tangkuban Perahu, Sesar Lembang misalnya ya, kemudian pergerakan Lempeng Cimandiri dan seterusnya, sehingga anak-anak siap dengan segala sesuatunya ya. Jadi itu bahasa, kemudian mungkin dari guru agama juga bicara tentang jawab. Jadi itu yang sedang kita siapkan sekarang ini ya. Baik, terima kasih. Ya, siap. Karena mungkin ini juga sudah di penghujung acara ya, mungkin untuk closing statement mungkin dari ketiga narasumber ini, SPAB itu urgensinya seperti apa dan lain sebagainya. Apakah memang secara pemerintahan atau struktur itu sudah lampu hijau dan mungkin lebih dijelaskan kembali kurang lebihnya. Mungkin dari Mbak Agnes. Mas Arief itu ada, tadi saya pikir Kang Afrizal lagi raise hand, mungkin bisa diberi kesempatan sebentar begitu. Oke, untuk Kang Afrizal mungkin bisa dihubungi. Halo, Bangga, Kang Afrizal. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, kalau masih boleh diberi waktu, mau sedikit pertanyaan aja sih sebenarnya, singkat aja. Silakan, boleh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Rizal. Saya kebetulan salah satu relawan Ibu yang ada di Palu, dan sehubungan dengan aktivitas kami juga mengikuti beberapa dengan teman-teman dari pos pendidikan yang ada di Pas Sigala. Hari ini kita menerima surat dari Seknas SPAB ya, menerima surat untuk pengaktifan pos pendidikan. Ini surat tertanggal hari ini 20 Agustus 2020. Nah, di Jawa Barat sendiri apakah sudah pos pendidikan ini apakah sudah
sudah aktif. Kalau sudah aktif mungkin bisa sharing mungkin sedikit, karena besok juga ada undangan dari Seknas juga untuk membahas tentang ini. Kemudian pertanyaan saya buat Mbak Agnes atau dua Bapak panelis yang lain, seberapa efektif sih sebenarnya pos pendidikan ini ketika setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota mengartikan pos pendidikan ini sehubungan dengan tanggap darurat COVID, sehubungan dengan satuan pendidikan aman bencana dan pemenuhan hak peserta didik ini. Begitu mungkin pertanyaan saya, Kang Arif. Terima kasih. Mungkin bisa sama-sama mungkin bisa langsung dijawab. Gimana mungkin untuk menurut Pak Latif aja mungkin. Kalau sekarang ini karena semuanya seperti saya sampaikan di awal bahwa berkaitan dengan pandemi COVID ini, seluruhnya musibahnya secara struktur dipegang oleh para pimpinan. Jadi mungkin karena surat juga baru hari ini, saya juga belum mendapatkan bocoran atau informasi tentang bagaimana di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Pak Sekdis berkaitan dengan pos pendidikan ini ya. Tapi memang kalau pos pendidikan ini berjalan, ini menjawab yang kedua, ini Kang Arif ya, jawab apa yang disampaikan. Saya kira kalau misalnya efektivitas itu kan bergantung kepada bagaimana komando itu dijalankan. Betul. Jadi mungkin akan menjadi efektif itu seberapa bagus juga organisasi strukturnya. Kalau misalnya orang-orang di dalamnya tidak kepemimpinan itu kan memerlukan ya kekuatan kepemimpinan itu, efektivitasnya itu. Jadi penting dan saya melihat atau kami melihat ya kepemimpinan Disdik Jawa Barat sekarang yang baru Pak Dodi Supandi dengan Pak Sekdis ini dan juga Pak Kabid ini juga solid untuk menghadapi bencana ini ya, COVID ini. Jadi saya kira akan sangat efektif Kang Afrizal kalau itu betul-betul komandonya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira nanti kita lihat perkembangannya sesudah besok barangkali ya. Karena terima kasih untuk jawabannya. Mungkin yang terakhir ini ada Ibu Kartini yang Kustini atau siapa? Ibu Kustini ya? Oh ya, mohon maaf. Ibu Kustini yang mau mengeluarkan pendapatnya atau mau bertanya silakan. Halo, pada Ibu Kustini. Iya, baik. Terima kasih Kang Arif dan Mbak Agnes, Kang Nandang, Pak Abdul Latif. Sebenarnya saya hanya ingin menambahkan saja bahwa tadi disampaikan oleh Pak Abdul Latif mengenai praktek-praktek baik yang sudah kami lakukan, yang seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Agnes. Kebetulan kalau saya concern di isu disabilitas dan model pembelajaran yang seperti tadi disampaikan melalui yang PJJ itu pembelajaran jarak jauh, itu kan ternyata tidak mudah ya untuk teman-teman disabilitas. Nah, akhirnya kami kemarin Pak Latif, saya juga bekerja sama dengan institusi pendidikan, bagaimana membuat akomodasi yang layak buat teman-teman disabilitas sehingga mereka merasa nyaman ketika harus belajar secara daring gitu. Karena kan ternyata disabilitas itu kan unik ya, beragam antara satu disabilitas dengan disabilitas yang lain juga berbeda. Kemudian untuk satu ragam disabilitas pun juga mereka juga berbeda juga gitu. Sehingga metode ini yang kemudian kami kemarin coba dibantu dengan salah satu institusi pendidikan di sini di Kota Bandung. Mereka mengembangkan metode-metode yang kiranya bisa mudah diakses oleh teman-teman dari disabilitas sehingga mereka tidak mengalami kesulitan, karena kan ternyata ini adalah sesuatu yang baru sekali. Kemudian juga orang tua juga ini baru juga untuk mereka, kemudian juga anak-anak ini juga baru juga, sehingga kemudian kami mencoba mengembangkan kira-kira bagaimana sih sistem pembelajaran yang mudah untuk mereka bisa menerima sistem-sistem pembelajaran seperti ini. Sehingga ini yang kemudian kemarin kami coba diskusikan Pak Latif dengan Institut Pendidikan Tinggi untuk disabilitas. Itu sih yang kemarin kami coba, dan mudah-mudahan sih ini akan
kemudian nanti bisa membantu untuk teman-teman disabilitas gitu. Ya, ya betul. Ya, disabilitas itu, alhamdulillah kalau teman-teman di disabilitas itu aktif sekali ya, dan banyak melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Ini saya saksikan betul dengan teman-teman yang di PKLK, PKPLK sekarang. Ya, terima kasih Bu Kustini. Ya, sama-sama. Baik, karena sudah di penghujung acara, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton live stream di Ibu Foundation. Untuk closing statement di akhir, mungkin untuk teman-teman pegiat SPAB, tadi diskusi dan bincang-bincang terhadap pendidikan aman tanggap bencana ya, lebih ke tanggap bencananya yang berada di pelosok-pelosok gitu. Ya, tidak di pelosok juga. Mungkin ketika ada bencana, SPAB ini turun di ranah Jawa Barat gitu. Nah, SPAB ini penting dan urgent untuk situasi sekarang. Semoga bisa diimplementasikan di Jabar RCP dan Rapergub SPAB secepatnya untuk perkembangan generasi muda di masa depan. Dan lalu semoga semua pegiat SPAB beserta FPRB bisa bergerak satu komando lewat satu payung hukum supaya semua kegiatannya terkoordinir dan hasilnya lebih maksimal. Dan mungkin terakhir, semoga lampu hijau untuk Rapergub SPAB-nya bisa lebih masif lagi gitu untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di situ. Mungkin dari Mbak Agnes dan yang lainnya ada closing statement sebelum penutupan. Ya, kalau saya terima kasih ke Yayasan Ibu, mudah-mudahan forum semacam ini kita bisa efektifkan, artinya kita bisa menggunakan forum-forum santai, ngobrol semacam ini, banyak teman-teman untuk saling, tadi kalau judulnya adalah apa kabar SPAB, yang pertama itu saling menyapa, yang kedua adalah saling mengingatkan bahwa kita bergerak bersama-sama untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan program SPAB di Jawa Barat. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa ketemu di next ngobrol santai yang difasilitasi oleh Ibu. Amin. Ada lagi mungkin untuk closing statement dari Pak Latif atau Kang Nandang? Kang Nandang dulu. Ya, kalau saya sih sederhana aja. Jadi buat siapa namanya itu, saya lebih mengingatkan saja ke teman-teman para pegiat SPAB yang sudah jungkir balik ya, melakukan penguatan persiapan. Yuk mari kita lagi kencangkan lagi semangat kita, kuatkan lagi niat kita sama-sama mensukseskan agar Jawa Barat bisa tangguh dan siap menghadapi bencana. Jadi tanpa kontribusi teman-teman saya kira SPAB tidak akan berjalan secara maksimal. Jadi kita sama-sama bergandeng tangan dari pihak masyarakat maupun dari pemerintah, seperti itu. Kita wujudkan kerjasama Pentahelix. Itu aja mungkin. Iya. Baik, terakhir. Ya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Mbak Agnes, Kang Nandang, dan juga Ibu Foundation yang diwakili oleh Kang Arif dan kawan-kawan hingga terselenggara kegiatan yang seperti ini. Memang penyadaran kita tentang kondisi geografis Jawa Barat itu perlu berbagai semua pihak untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan berkaitan dengan SPAB ini, kita sedang berbicara tentang penyelamatan generasi bangsa. Jadi kalau mereka dalam dunia pendidikan ini saja bukan hak untuk mendapatkan pendidikannya saja, tapi mereka juga harus mendapatkan keamanan ketika mereka mendapatkan atau mencari ilmu untuk masa depan mereka. Saya kira ini betul-betul suatu aktivitas yang luar biasa di antara kita. Kita harus tunjukkan bahwa bangsa ini benar-benar bangsa yang kuat, ya. Kita ini masyarakat yang kuat, yang bisa bergandeng tangan. Ya mungkin ketika kita bicara sekarang tentang SPAB masih tersekat oleh pemerintah, masyarakat. Tapi ketika terjadi suatu bencana, sudah tidak ada lagi label-label itu. Yang paling penting semua fungsi harus semua fungsi itu harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa kita ini. Terima kasih semuanya, dan saya atas nama teman-teman di Dinas Pendidikan juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Mohon maaf kalau misalnya ya kita rada telat-telat gitu ya. Baik.
sekarang ini. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Agnes, terima kasih untuk Pak Latif, terima kasih untuk Pak Nandang, dan terima kasih juga untuk semua penonton yang senantiasa menemani live stream malam ini sampai akhir acara. Untuk sesi ke depan diharapkan kontribusi teman-teman terkait topik atau tema yang akan dibahas nanti, karena dalam forum ini semua bisa berpendapat. Nah, semua bisa berbicara dan semua adalah sumber bagi pengembangan diri. Dan mohon maaf dari saya jika ada salah-salah kata, jika ada kalimat-kalimat yang menyinggung atau apapun itu. Dan mohon maaf juga untuk kawan-kawan di live stream yang pertanyaan-pertanyaannya belum sempat terjawab. Yang mau bertanya silakan langsung diketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di live stream minggu depan. Saya Muhammad Arif Rivaldi, salam, pamit. Jangan lupa memanusiakan manusia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.